Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Muazim, NPM E1D019087. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari analisis regresi linear dengan menggunakan metode OLS yang telah saya lakukan menggunakan. Di sini terdapat hasil dari analisis menggunakan metode OLS yang terutama ini merupakan analisis regresi linear sederhana, dan yang ini regresi linear berganda. Yang akan saya bahas di sini yaitu regresi linear dengan metode OLS yang regresi linear berganda. Yang saya tandai dengan berbagai warna ini. Yang warna kuning ini merupakan excluder. Kemudian yang merah ada F hitung, dan ini variabel X1, X2, dan X3. Baiklah, di sini saya telah memindahkan hasil dari analisis regresi linear berganda dalam bentuk yang pertama dalam bentuk tabel. Yang pertama itu dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk persamaan linear berganda itu YT beta 0, beta 1, F1T, beta 2, X2T, dan beta 3, X3T plus ET. Di sini beta 0 merupakan konstanta, dan yang berwarna biru ini merupakan luas lahan, yang berwarna ungu ini merupakan jumlah bibit, dan yang berwarna hijau merupakan tenaga kerja. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan tabel. Di sini tabelnya terdiri dari dua kolom, yaitu yang kolom yang pertama ada variabel name yang berisi konstanta, luas lahan, BTX1, X2, tenaga kerja, X3, X square, F hitung, F tabel, dan T tabel. Untuk kolom kedua yaitu ada koefisien yang berisi nilai-nilai hasil dari analisis yang telah dilakukan. Nilai X square ini saya berikan dengan warna kuning. Nilai X square ini merupakan sebagai indikator ketepatan model untuk menjelaskan seberapa besar hubungan antara variabel independen dan variabel dependennya. Sebagai contoh, nilai X square dari nilai X square ini dapat menjelaskan banyak independen dan dependen secara garis besar 98,57%, misalnya, di mana sisa model tersebut dipengaruhi oleh variabel lain dan tidak dimasukkan dalam model. Oleh karena itu, dalam model analisis selalu diakhiri oleh ET atau L term, di mana ET ini berguna sebagai simbol bahwa analisis yang dilakukan dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Sedangkan untuk variabel yang dimasukkan ke dalam model yaitu variabel X1 nya berupa luas lahan, X2
berupa jumlah bibit dan X3 berupa tenaga kerja. Selanjutnya saya pindahkan sebelah hasil dari analisis yang telah saya lakukan. Selanjutnya kita melakukan uji F. Uji F ini merupakan salah satu bentuk uji statistik yang berada dalam model ekonometrika. Uji F ini berbeda dengan uji T, di mana uji T itu untuk menganalisis masing-masing pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, yaitu contohnya pengaruh luas lahan terhadap YT, pengaruh jumlah bibit terhadap YT, dan pengaruh tenaga kerja terhadap YT. Sedangkan untuk kunci F, itu sendiri merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara keseluruhan variabel yang digunakan terhadap variabel dependennya, yaitu bagaimana pengaruh variabel X1 serta luas lahan, variabel X2 jumlah bibit, dan variabel X3 berupa tenaga kerja secara bersama-sama terhadap variabel jumlah produksi atau variabel dependen, di mana kriteria kemudian X hitung ini sama dengan kriteria uji pada T hitung, yaitu jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka olah H0 terima H1, dan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka terima H0 setelah H1. Kemudian kita lihat F hitung di sini besar 500. Itu sudah saya pindahkan ke dalam tabel T hitung. Kemudian dicari F tabelnya, dan kebetulan saya sudah cari ini F tabel 5%, yaitu sebesar 3, cara mencari F tabel ini yaitu kita cari DF-nya dulu. DF pembilangnya dengan cara jumlah variabel independen ditambah 1. Jumlah independen yang saya gunakan ada 3, yaitu luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja. Itu dikurang 1 jadi 2. Dan untuk DF penyebutnya yaitu jumlah observasi dikurang variabel independen. Jumlah observasi yang saya gunakan yaitu 20, dan jumlah yang variabel independennya ada jadi 30 kurang 3 sama dengan 27. Maka kita tinggal cocokkan saja antara tabel 2 ke bagian bawahnya, itu yang ke 27, hingga dapatlah nilai F tabelnya 3,35. Kemudian setelah kita dapat X tabel ini, kita akan melakukan uji F nya dengan cara kita bandingkan antara F hitung dengan F tabel. Di sini dapat kita lihat bahwa F hitungnya yaitu 567,227. Itu lebih besar dari F tabel yaitu 3,35, sehingga dapat kita simpulkan tolak H0 terima H1. Jadi
secara bersamaan variabel luas lahan, jumlah bibit, dan tenaga kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap jumlah produksi bawang putih. Setelah kita mengetahui pengaruh dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependennya, selanjutnya kita akan melakukan uji statistik secara eksponensial untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Yang pertama kita cari yaitu luas lahan. Oke, di sini tabelnya itu sebesar 2,056. Cara melakukannya sama seperti dengan F tabel, dan untuk T hitungnya itu tidak ada di sini. Ini T hitungnya. Ini T hitungnya. Dan seperti yang sudah saya lakukan tadi, ini ada variabel luas lahan di mana T hitung sebesar 11,31 ternyata lebih besar dari T tabel 5%, yaitu 2,056, sehingga dapat disimpulkan yaitu tolak HO terima H1. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang putih sebesar 4.318,8, sehingga jika petani menambah luas lahannya seluas 1 hektar, maka jumlah produksi bawang putih akan bertambah sebanyak 4.318,80 gram. Ini akan saya tulis, akan saya ketikkan. Variabel luas lahan berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang putih sebesar 4.318 sama dengan 8, sehingga jika luas lahan ditambah ke luas 1 hektar, maka jumlah produksi bawang putih akan bertambah sebanyak 4.318,8 kilogram. Selanjutnya kita cari untuk variabel jumlah bibit dengan cara yang sama, yaitu kita jumlah dulu T hitungnya sebesar 5,031
Kemudian kita pindahkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga dapat disimpulkan tolak H0 terima H1. Tolak H0 terima H1, sehingga variabel jumlah bibit berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang putih sebesar 4,2409, sehingga jika petani melakukan penambahan jumlah bibit sebanyak 1 kilogram, maka potensi penambahan jumlah produksi sebesar 4,2409 kilogram. Selanjutnya yaitu variabel tenaga kerja. Di sini variabel tenaga kerja untuk T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, sehingga dapat disimpulkan terima H0 tolak H1. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap jumlah produksi bawang putih. Baiklah, mungkin hanya ini penjelasan yang bisa saya jelaskan dari hasil analisis regresi linear berganda dengan metode OLS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sebanyak-banyaknya dengan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.